Kalau mereka sudah pulang semuanya, siapa yang dipanggil lagi sekarang? Ini hal yang luar biasa, saudara. Ayat yang ke-17. Maaf, ayat yang ke-21. Maka kembalilah hamba itu. Ya, Lukas 14:21. Setelah 3 undangan tadi menolak semua, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Aneh, justru yang kaya-kaya, yang punya kedudukan, yang punya ladang, yang punya lembu kebiri 5 pasang, yang baru menikah, ini orang hebat semuanya, tidak mau. Ternyata Papa di surga panggil 4 kelompok orang ini. Lumpuh, cacat, buta, miskin. Mereka dipanggil. Berbahagialah orang yang mendengar suara Tuhan dan mau melakukannya. Amin. Mereka datang, saudara. Kemudian ayat 22, hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Wah, pestanya luar biasa. Betapa besar rumah orang itu. Masih ada tempat. Saudara, ada banyak orang di sekitar kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Itu tugas kita memberitahu mereka. Amin. Ajak mereka ke tempat pesta itu. Ada makanan di rumah Tuhan. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Belajar untuk kita menceritakan kebaikan Tuhan. Bukan mengajak orang berubah jadi Kristen dari agama lain. Bukan mengajak orang ke gereja, bukan. Tetapi saudara menceritakan apa yang kita rasakan, yang kita tahu dari kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kita cuma ceritakan, ayo, aku mengalami ini dari Tuhan. Aku mengalami ini. Siapa yang mengikuti berita sejak awal tahun ini, ketika Barack Obama Presiden Amerika rencana mau datang ke Jakarta, ke Indonesia, maka orang-orang di daerah Menteng Jakarta yang paling senang. Kenapa? Berapa kali, 3 kali batal, mereka sedih. Kenapa mereka senang, mereka sedih? Ayo, kenapa orang-orang Menteng itu? Ngerti ini ilustrasi ini? Kenapa? Iya, karena teman-teman mereka, teman-temannya Barack Obama dulu yang senang, karena bekas teman sekolahnya jadi Presiden Amerika itu nggak main-main. Nah, yang saya mau ceritakan begini, mereka akan kehabisan bahan atau tidak mencerita tentang Barack Obama waktu mereka masih satu kelas. Ayo, jawaban saudara apa? Mereka kan kehabisan bahan nggak untuk cerita? Ayo yang lain jawab. Kenapa tidak akan kehabisan bahan? Padahal cuma sebentar jadi teman sekelas. Nggak lama, cuma 4 tahun. Kenapa mereka nggak kekurangan bahan untuk cerita tentang Barack Obama? Iya, orangnya berpengaruh, betul. Saudara, bisa-bisa juga mereka nambah-nambahi cerita, kita tidak tahu. Iya, tuh bisa saja. Begitu pula guru-gurunya yang masih hidup. Mereka nggak akan kehabisan cerita waktu mereka mengajar Barack Obama kecil itu. Nah, bayangkan yang ketemu cuma sebentar aja, sudah berapa puluh tahun yang lalu, ceritanya nggak habis-habis sampai hari ini. Kan terlalu sekali kalau kita tiap hari jumpa Yesus katanya, tapi nggak pernah punya bahan untuk cerita tentang Tuhan Yesus. Itu kurang ajar betul. Oh iya atau tidak? Kita jumpa Tuhan Yesus berapa kali seminggu? Loh, saya tanya ini, kita jumpa Tuhan Yesus berapa kali seminggu? 2 kali? Salah. Berapa kali kita jumpa Tuhan Yesus? Tiap saat. Salah juga tiap hari. Kalau tiap hari itu bisa berapa kali sehari? Ini tiap saat. Karena dia Immanuel. Nah, terlalu nggak orang Kristen ini kalau Yesusnya itu Immanuel yang selalu menyertai kita, lalu kita sulit cerita tentang dia kepada orang lain, maka itu sangat jahat orang Kristen itu. Dan kita ini sangat kurang ajar. Kalau ngomong tentang Tuhan susahnya luar biasa, tapi kalau ngomongin orang lain luar biasa hebatnya. Betul? Ayo, berapa kali kita cerita tentang orang lain sampai nggak ada waktu. Besok lanjutnya sudah jam 12 ini, sudah malam. Hebat sekali kalau ngomongin orang lain bisa berhari-hari. Nah, ini kesalahan kita.
Kita tidak pernah ikut makan. Kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Padahal Tuhan ingin kita mengajak orang lain. Ayo, orang miskin sudah diajak. Pergi, paksa mereka, orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta. Mereka balik lagi, para hamba ini. Sudah Tuhan, masih ada tempat yang kosong. Wow, berapa besar tempat itu? Ayat 23. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah kemana? Ke semua jalan dan lintasan atau perempatan. Lalu suruh apa? Paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Nah, ini kehendak Bapa di surga. Cari orang lain lagi. Semua lorong, semua jalan di kota, di pasar, ajak orang. Kapan terakhir kali kita bagikan kasih Yesus kepada orang-orang di sekitar kita? Ini kehendaknya. Dan inilah tujuan hidup itu, saudara. Amin. Inilah tujuan hidup itu. Bukan untuk bekerja cari duit. Itu pelengkap hidup. Bukan punya mobil, punya kekayaan. Itu pelengkap hidup. Bukan menikah. Itu pelengkap hidup. Tapi tujuan hidup adalah kita mengajak orang lain untuk tahu siapa Yesus Tuhan kita itu. Supaya rumah Tuhan itu penuh. Ayat terakhir, Lukas 16. Lukas 16. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kita uang itu untuk apa. Hebat sekali Bapak kita. Uang itu untuk apa? Ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mamon. Mamon itu nama dewa yang sangat jahat pada zaman itu. Dia ini persembahannya adalah bayi. Mamon itu jahat, setan yang jahat. Kalau saya baca kalimat sekarang gini, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang atau setan yang tidak jujur itu, supaya jika uang itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara, tidak ada ayat lain di Alkitab yang memberitahukan kita uang itu untuk apa kecuali ayat ini. Ternyata uang itu bukan untuk disimpan. Uang itu untuk mengikat persahabatan, untuk menjalin persahabatan. Uang itu untuk penginjilan, supaya kita bisa memberi makan orang sebanyak-banyaknya. Karena dalam undangan pesta tadi kan perlu uang, bukan? Saudara, izinkan saya bersaksi menceritakan apa yang saya tahu. Sejak saya kira-kira 30 sekian tahun yang lalu tahu ayat ini, ternyata uang itu hanya untuk mengikat persahabatan, membuat teman, tidak untuk yang lain. Maka saya hidup dengan penuh kemenangan atas uang sampai hari ini. Ingat, kita tidak pernah punya hak apa-apa untuk hidup, semuanya dari Tuhan. Betul tidak? Semuanya punya Tuhan, karena kita lahir telanjang. Sekaya apapun orang itu, nggak mungkin anaknya lahir langsung pakai celana. Menakutkan kalau ada bayi lahir pakai celana. Kapan pakainya? Lahir telanjang semua. Anaknya raja, anaknya presiden lahirnya telanjang atau tidak? Telanjang juga. Kalau kita bisa punya apa-apa itu semua dari Dia. Semua milik Dia. Maka itu jangan saudara bekerja untuk hidup, salah. Carilah uang, itu perintah Tuhan. Tapi untuk mengikat persahabatan, untuk buat teman, menjalin persahabatan. Kalau kita punya uang lebih, kita simpan, tidak apa-apa. Tapi uang yang kita simpan, karena 100%, kalau orang tanya, kenapa kamu nabung? Jawabannya pasti untuk jaga-jaga. Ya toh, siapa tahu. Itu artinya apa? Negatif sekali. Maka itu banyak orang punya uang gak bisa menikmati uangnya, karena untuk jaga-jaga saja. Sering dipakai. Tiba-tiba ada yang sakit, ada kecelakaan, ada yang mati, ya sudah. Itu orang paling rugi, paling goblok sedunia. Gak pernah menikmati apa yang dia punya. Saudara, hal ini yang hebat sekali. Saya kembalikan pada zaman itu. Jadi pada zaman Tuhan kita hidup,